Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Adriani Gunawan dan juga teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita diberi kesempatan untuk berkumpul dan berdiskusi dalam semangat kepemimpinan dan pengabdian. Pada era perubahan yang semakin cepat ini, dibutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya memiliki kapasitas intelektual, tetapi juga kepekaan sosial. Disinilah konsep kepemimpinan yang melayani atau servant leadership menjadi semakin relevan, khususnya bagi kami para mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Greenleaf Center of Servant Leadership menunjukkan bahwa organisasi yang dipimpin dengan prinsip melayani memiliki tingkat keterlibatan anggota 24% lebih tinggi. Juga tingkat turnover karyawan 50% lebih rendah dibandingkan organisasi biasa. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang melayani tidak hanya baik secara moral, tetapi juga efektif secara praktis. Tujuan utama dari kepemimpinan yang melayani adalah untuk menumbuhkan kepemimpinan yang berpihak pada kemaslahatan bersama. Seorang pemimpin bukan lagi menjadi pusat kekuasaan, tetapi menjadi pusat pelayanan. Seorang pemimpin hadir untuk mendengarkan, merangkul, dan juga membantu orang-orang di sekitarnya yang tumbuh dan berkembang. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab moral untuk mulai menerapkan prinsip ini dimulai dalam lingkup yang kecil, seperti organisasi kampus, komunitas, hingga dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus belajar, tidak hanya untuk menjadi cerdas, tetapi juga untuk menjadi berguna. Proses kepemimpinan yang melayani dimulai dari kesediaan kita untuk mendengar dengan empati, memahami masalah yang dihadapi orang lain, dan mengambil tindakan berorientasi pada solusi. Seorang pemimpin yang melayani penempatan dirinya sejajar, bukan di atas, dan memimpin melalui keteladanan serta keterlibatan langsung. Dalam konteks kehidupan kampus, kepemimpinan ini dapat diwujudkan dengan cara memperjuangkan kepentingan bersama, menjadi jembatan antara mahasiswa dan pihak institusi, serta menciptakan ruang inklusif bagi sebuah pihak. Menurut survei Gallup tahun 2023, organisasi yang menerapkan prinsip keterlibatan dan pelayanan menunjukkan peningkatan produktivitas hingga 21%. Ini menjadi bukti bahwa melayani bukan hanya nilai idealis, tetapi juga jalan nyata menuju kemajuan bersama. Untuk memperjelas makna kepemimpinan yang melayani, mari kita lihat sosok Nelson Mandela. Mandela pernah berkata bahwa seorang pemimpin sejati bukanlah yang mencari kehormatan pribadi, tetapi menempatkan rakyatnya di atas segalanya. Setelah bertahun-tahun di penjara, Mandela tidak memilih jalan balas dendam, tetapi jalan rekonsiliasi. Sebagai Presiden Afrika Selatan, ia melayani seluruh rakyatnya, baik kulit hitam maupun kulit putih, dengan semangat persatuan, perdamaian, dan pengabdian. Nelson Mandela hadir bukan untuk berkuasa, tetapi untuk menyatukan dan memperdayakan bangsanya. Inilah contoh sejati dari kepemimpinan yang melayani. Sebagai tambahan, saya ingin berbagi pengalaman dari rekan kelompok kami, yaitu Bapak Yori Adinovian, yang sebagai leader di kelompok kami, juga seorang engineer yang sangat berpengalaman di perusahaan. Dalam setiap proyek yang ia kerjakan, ia selalu mengutamakan kepemimpinan yang melayani. Tugas beliau tidak hanya memimpin secara teknis, namun juga menjadi komunikasi yang baik antar tim. Kepemimpinan yang melayani menurut beliau berarti memimpin dari belakang, memberikan dukungan, serta memastikan setiap orang merasa dihargai dan penting. Beliau selalu menempatkan ilmu kepemimpinan yang dipelajari di bangku kuliah. Bapak Yori juga selalu menekankan pentingnya mendengarkan dan memberi ruang bagi setiap orang, bukan hanya fokus pada hasil akhir. Hal ini membantu menciptakan suasana kerja yang lebih inklusif dan produktif. Pengalaman beliau menjadi contoh nyata bahwa seorang pemimpin yang melayani mampu menghasilkan tim yang lebih solid dan mampu menyelesaikan tantangan bersama lebih efektif. Hadirin yang saya hormati, mari kita renungkan bersama bahwa kepemimpinan sejati bukanlah soal gelar atau posisi, melainkan soal ketulusan hati untuk mengabdi. Pemimpin bukan tentang berdiri paling depan, tetapi tentang bersedia berjalan bersama dan menopang yang tertinggal.
Menjadi pemimpin yang melayani berarti membuka diri untuk menjadi jawaban atas kebutuhan orang lain, bukan karena kita lebih hebat, tetapi karena kita mau hadir dan peduli. Di sanalah letak kekuatan sejati seorang pemimpin. Karena dari pelayanan yang tulus, tumbuhlah kepercayaan. Dan dari kepercayaan, lahirlah perubahan besar yang berakar di hati dan mengakar di masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.